Hai guys, welcome back to my channel. So, di video kali ini aku bakal ngadain Q&A seperti judulnya udah kalian lihat. So, aku bakal ngejawabin beberapa pertanyaan kalian yang kalian sempat komen di beberapa video sebelumnya, dan aku bakal kompilasiin di video ini. Hopefully, jawaban-jawabannya nanti bisa membantu teman-teman mahasiswa yang lain. So, let's go. So, untuk pertanyaan pertama, itu ada pertanyaan, apakah sebelum buka tuton itu kita wajib belajar dulu, Kak? Terus buka tutonnya apa harus di jam kerja? Aku bisanya jam malam. Oke, thank you Kak untuk pertanyaannya. Jadi kalau misalnya untuk wajib atau enggaknya belajar sebelum tuton dimulai, sebenarnya nggak ada kewajiban ya untuk baca duluan. Tapi aku sendiri memang menyarankan untuk teman-teman baca BMP terlebih dahulu sebelum sesi pembelajaran dimulai, biar kalian tuh udah ada bayangan apa saja materi yang akan dipelajari di semester ini. Jadi kalian ada nyicil dulu gitu sebelum sesi pembelajaran dimulai. Karena nantinya ketika sesi pembelajaran, terutama teman-teman yang tuton dan ikut kelas TTM, pasti kan akan ada perlu ikut kelas, ada materi-materi tambahan, ada tugas juga yang perlu dikerjain. Jadi kalau saran aku, mending baca dulu BMP-nya dari sekarang. Jadi nanti ketika pembelajaran itu bisa fokus belajar materi tambahan dan mengerjakan tugas-tugasnya, karena untuk materi BMP sudah dibaca sebelumnya. Nah, biar lebih gampang juga, mungkin kalian bisa baca materi BMP-nya sambil ditandain pakai stabilo nih, poin-poin pentingnya. Jadi nanti ketika sesi pembelajaran dimulai, kalian tinggal cek aja yang berstabilo di BMP kalian, gak usah baca satu bab lagi. Nah, kalau untuk buka website e-learning untuk teman-teman yang ikut tuton, sebenarnya ini tuh bisa diakses 24 jam, jadi nggak harus pagi, siang, ataupun malam, kalian bisa akses kapanpun. Cuman memang website e-learning itu seringkali error, terutama di awal-awal sesi gitu ya, karena banyak banget mahasiswa yang mengakses website ini. Jadi saran aku sih teman-teman bisa login dan ketika bisa masuk ke e-learningnya, kalian save deh semua materi inisiasi, pertanyaan-pertanyaan diskusi, biar nanti waktu kalian lagi ada waktu untuk mengerjakan dan websitenya lagi error, kalian nggak akan panik dan tetap bisa ngerjain tugasnya. Nanti pas tugasnya udah selesai dan bisa lagi masuk ke e-learning, kalian tinggal submit aja deh tugas-tugas yang udah dikerjain, jadi nggak akan terganggu dengan perihal e-learning yang error. Nah, sekali lagi, untuk pembuka e-learning itu nggak ada waktu tertentu ya. Bisa pagi, siang, malam, ataupun tengah malam, itu masih aman banget. Mungkin untuk teman-teman yang kerja ya, kalian mungkin bisa bukanya di malam hari. Nah, ini masih aman banget kok. Jadi kalian bisa akses website ini selama 24 jam. Nah, ada pertanyaan kedua dari Kak Nadia Angelica. Kak, aku mau nanya nih, kata kakak kita kuliahnya 3 bulan, ada 8 kali pertemuan. Nah, sudah selesai dari situ, apakah langsung UAS atau gimana ya Kak? Terus UASnya pilihan ganda atau esai? Oke, nah sebagai mahasiswa UT, kita ini kuliahnya 3 bulan ya teman-teman. Kuliah 3 bulan dan juga liburnya 3 bulan. Nah, setiap sesi tuton itu kan selama 2 minggu. Jadi, setelah sesi 8 atau sesi terakhir dari tuton ini selesai, kita akan masuk ke minggu UAS langsung. Nah, kalau pengalaman aku di semester 1 kemarin, itu kita langsung UAS, tapi memang UASnya itu dibagi-bagi. Karena aku kemarin itu dibagi jadi 2, jadi ada yang pertemuan tatap muka menggunakan pensil dan juga kertas, ada juga yang ujiannya pakai komputer. Nah, kalau untuk yang kertas dan juga pensil, itu aku ujiannya di bulan Juni. Sedangkan untuk ujian yang menggunakan komputer itu di pertengahan Juli. Jadi memang ada sedikit jeda waktu beberapa minggu, entah karena skema ujiannya atau apa, aku juga kurang tahu. Tapi memang ada jeda gitu loh antara beberapa ujiannya. Tapi yang ujian menggunakan pensil dan juga kertas, itu langsung setelah sesi ke-8 selesai. Nah, kalau untuk bentuk ujiannya seperti apa, kalian bisa cek di webnya MyUT di sini. Nah, nanti kalian bisa cek bentuk ujiannya itu seperti apa, apakah esai atau pilihan ganda. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya ada dari Liz Harista. Kak, aku ikutan PKBJJ OSMB, sudah ngerjain tugas dan kuis tapi telat ngerjainnya. Gak dapat sertifikat atau gimana ya, Kak? Terus setelah PKBJJ itu ada hal yang harus dilakukan gak ya? Oke. Nah, kalau untuk pengerjaan kuis di PKBJJ dan juga OSMB, setahu aku kalau misalnya terlambat, itu teman-teman harus ngulang lagi OSMB atau PKBJJ di semester selanjutnya. Kalian bisa benerin juga kalau misalnya kalian punya informasi terbaru mengenai hal ini, tapi setahu aku memang kalau misalnya terlambat dan kalian nggak bisa submit lagi, itu kalian perlu ikut orientasi di semester selanjutnya biar bisa dapat sertifikatnya. Nah, sertifikat OSMB dan PKBJJ ini akan diperlukan ketika kalian nanti akan lulus, karena akan ditanya sertifikat orientasi dan PKBJJ. Nah, makanya penting banget untuk kalian ikut orientasi dan juga PKBJJ dengan baik,
mengerjakan kuis dan juga tugasnya biar nanti sertifikatnya keluar. Nah, selanjutnya ada pertanyaan, Kak, adakah contoh menuliskan referensi daftar pustaka untuk menjawab tangkapan tuton? Nah, untuk menuliskan daftar pustaka sebenarnya nggak ada ketentuannya sih kayak gimana. Ada beberapa mahasiswa yang aku lihat, dia cuma mencantumkan linknya aja, jadi misalnya kalian melakukan research gitu ya di internet. Nah, ada beberapa mahasiswa yang nge-copy linknya aja, kayak gitu. Tapi aku sendiri prefer menggunakan apa style nih kayak gini. Nah, menurut aku itu jauh lebih oke untuk menuliskan sebuah referensi. Biasanya dalam penulisan daftar pustaka di berbagai karya ilmiah, itu menggunakan apa style ini, nih bentuknya kayak gini. Jadi akan ada pengutipan nama, tahun, dan juga judul dari karya yang kita kutip. Jadi penulisan kayak gini tuh sebenarnya jauh lebih lengkap. Cuman kalau misalnya dari UT sendiri memang tidak ada ketentuan ya menuliskan daftar pustaka ketika tuton itu harus seperti apa. Tapi aku sendiri menuliskan menggunakan apa style ini. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah, Kak, soal UAS itu dipelajari dari mana sih? Soalnya banyak yang bilang soal UAS itu nggak ada di modul dan di tuton. Oke, kalau dari pengalaman aku sendiri di semester lalu, UAS itu beberapa pertanyaannya ada yang sama persis dengan di tuton dan ada beberapa juga yang sama persis dengan di BMP. Jadi aku ngerasa bersyukur banget dari semester lalu aku baca BMP dengan baik dan juga ngerjain semua tes formatif tuton karena ada beberapa soal tadi yang sama persis ketika di UAS. Sehingga akhirnya pas ngerjain UAS aku nggak kesulitan jawabnya karena udah tahu nih jawabannya apa dan kenapa dari latihan soal sebelumnya. Jadi untuk teman-teman mungkin yang belum kebayang sama sekali nih UAS kayak gimana, nah banyak-banyakin aja latihan soal dari buku BMP dan juga dari tuton kalau misalnya kalian memang mengikuti tuton, karena itu sangat membantu banget dan tentunya soal-soal ini tuh jadi gambaran gitu ya soal di UAS tuh nantinya akan seperti apa. Pertanyaan selanjutnya adalah, Kak, aku telat ikut tuton, sekarang harus ikut TMK, dari TMK ke tuton itu bisa nggak ya? Oke, nah jadi di UT ini memang ada 3 jenis pembelajaran ya. Yang pertama itu TTM, kedua itu TMK, dan ketiga itu tuton. Nah, kalau teman-teman yang mau daftar TTM atau kelas langsung di universitas, kalian bisa ambil yang SIPAS TTM, atau kalian mengajukan kelas atau TTM Adpem disebutnya, TTM atas permintaan mahasiswa, dan di sini kalian harus mengumpulkan 20 mahasiswa untuk bisa menjalankan satu kelas mata kuliah, kayak gitu. Nah, kalau misalnya kalian nggak mau nih tatap muka, kalian bisa ikut tuton. Tuton ini kalian belajar melalui website e-learning UT, dan kalian perlu mengisi formulir terlebih dahulu, namanya formulir kesediaan tuton. Nah, jadi kalian masuk ke websitenya e-learning, kemudian isi form kesediaan tuton. Nah, untuk pengisian formulir ini, itu ada jangka waktunya, setiap semester berbeda-beda. Pastiin lagi kalian cek kalender akademik, karena semua tanggal-tanggal penting seperti tanggal pengisian formulir tuton itu ada juga di kalender akademik, dan pastiin kalian ngisi formulir kesediaan tuton kalau misalnya kalian memang mau ikut pembelajaran tuton di semester tersebut. Nah, kalau misalnya kalian nggak ngisi formulir tuton, kalian kelupaan ngisi formulir tuton, otomatis kalian akan masuk ke sistem pembelajaran TMK atau tugas mata kuliah. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman yang sudah terjaring TMK, itu otomatis nggak akan bisa masuk ke tuton. Karena tuton ini jauh banget di awal sebelum TMK dimulai gitu. Jadi untuk urutannya, TTM, tuton, baru TMK. Jadi kalau misalnya kalian nggak ngambil TTM, kalian bisa ngambil tuton. Tapi kalau kalian udah nggak ngisi formulir kesediaan tuton, kalian akan otomatis terjaring TMK dan nggak bisa pindah kemana-mana lagi di semester tersebut. Kalau misalnya kalian mau pindah sistem pembelajaran, itu baru bisa dilakukan di semester selanjutnya. Jadi misalnya kalian semester ini terjaring TMK nih, tapi kalian pengen coba untuk ikut tuton. Nah, kalian di semester ini nggak bisa pindah ke tuton, tapi di semester depan kalian bisa pindah ke tuton kalau kalian mengisi formulir kesediaan tuton pada waktu yang sudah ditentukan. Pertanyaan selanjutnya adalah, Kak, aku ngambil tuton tapi aku kerja, nggak apa-apa ya? Of course, nggak apa-apa banget, karena aku juga ngambil tuton dan saat ini aku sedang bekerja. Justru aku merasa bersyukur banget sih, karena aku memilih untuk ngambil tuton. Karena tuton ini emang fleksibel banget, aku bisa ngerjain kapanpun aku ada waktu luang. Bahkan ketika istirahat kerja, ini benar-benar bisa cicil mulai dari ngerjain tugasnya, ngerjain soal-soal latihannya, sampai mempelajari materi inisiasi, ini benar-benar bisa kita atur sendiri. Makanya aku suka banget dan sangat merekomendasikan pengambilan pembelajaran tuton ini untuk teman-teman yang bekerja. Pertanyaan selanjutnya adalah, Kak, untuk UASnya itu pertanyaannya esai atau pilihan ganda?
Oke, ini mirip-mirip ya dengan pertanyaan yang sebelumnya. Jadi memang untuk bentuk atau skema UAS itu bisa kalian cek di websitenya MyUT di sini. Seperti yang tadi, nah kalian juga bisa cek skema UAS-nya itu kayak gimana, apakah kalian dapat yang esai ataupun yang pilihan ganda. Nah, kalau misalnya di semester 1 aku kemarin, itu semuanya pilihan ganda, sama sekali nggak ada yang esai. Sama juga di semester 2 ini, aku lihat di website MyUT, itu aku nggak ada soal yang esai. Jadi semua soalnya akan pilihan ganda. Jadi kalian bisa cek aja di website MyUT, karena setiap mata kuliah, setiap semester itu akan beda-beda skema UAS-nya. Seperti itu. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah, soal pilihan ganda itu yang di quiz nggak dikerjakan nggak apa-apa kan ya? Oke, nah jadi banyak banget yang menanyakan perihal pengerjaan tes formatif yang ada di Tuton. Nah sebenarnya kuis ini tuh nggak ada nilainya teman-teman, jadi nggak akan mempengaruhi seberapa banyak kalian benar atau seberapa banyak kalian salah ke nilai kalian. Ini cuman melatih aja seberapa paham kalian tentang materi di modul tersebut, di sesi tersebut gitu ya. Nah kalau misalnya kalian nggak ngerjain sebenarnya nggak apa-apa juga, karena nggak ada penilaiannya. Tapi aku sendiri menyarankan teman-teman untuk mengerjakan karena soal-soal ini tuh ada kemungkinan keluar juga di UAS. Jadi kalau misalnya kalian udah pernah ngerjain tes formatifnya, nanti pas UAS tuh akan kayak biasa aja gitu karena kalian udah pernah ngerjain dan gak akan kesulitan. Jadi aku sih menyarankan teman-teman untuk mengerjakan soal tes formatif yang ada di Tuton biar kalian bisa ngecek juga seberapa paham kalian dan pastinya jadi gambaran juga soal-soal di UAS nantinya akan seperti apa. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kan mau tanya, kalau udah nggak ngikutin selama 6 bulan itu gimana ya? Saya mulai daftar sampai sekarang belum ngikutin sama sekali. Karena aku salah juga dan kurang paham, apalagi akun e-learning masuknya susah. Aku harus registrasi ulang, terus mulai dari semester 1 lagi, atau harus gimana? Oke, jadi untuk di UT sendiri itu nggak ada DO ya, jadi kalian nggak akan dikeluarin kalau misalnya kalian nggak ngikutin pembelajaran selama 1 semester, tapi itu disebutnya sebagai cuti kuliah. Sebagai mahasiswa UT itu sebenarnya nggak ada kesalahan apapun ya kalau misalnya kalian mau cuti dulu selama 1 semester. Gampang banget, kalian tinggal nggak usah registrasi mata kuliah untuk semester selanjutnya. Diam aja gitu ya, nggak usah registrasi, nggak usah apa, otomatis kalian akan libur selama 1 semester tersebut. Nah, kalau misalnya nilainya 0, itu otomatis kalian harus registrasi ulang lagi mata kuliahnya untuk bisa mengikuti pembelajaran dan mengikuti UAS. Nah, nilai UAS ini akan sangat penting nanti sampai akhir. Jadi kalau misalnya nilai kalian 0, ya kalian harus ulang lagi, remedial lagi dari awal, registrasi lagi mata kuliah, mengikuti pembelajaran, sampai mengikuti UAS. Nah, itu adalah 3 tahap kalau misalnya kalian nilainya kurang bagus di semester sebelumnya. Kalian melakukan 3 tahap tersebut. Tapi kalau misalnya kalian memang mau cuti kuliah nih, misalnya semester 1, semester 2, semester 3-nya mau istirahat dulu gitu ya, kalian mau jalan-jalan dulu, mau ngapain dulu, itu bisa banget di UT, kalian nggak usah registrasi aja untuk mata kuliah semester 3. Nah, kalian bisa istirahat dulu selama 1 semester, terus baru deh semester depannya kalian registrasi lagi untuk semester 3. Nah, itu bisa banget di UT dan memang nggak kenapa-napa sih, nggak apa-apa juga, kalian nggak akan kena sanksi apapun kalau kalian libur 1 semester. So, memang di UT ini kalian bisa benar-benar ngatur ya, mau belajarnya kapan, bahkan kalau kalian mau istirahat dulu selama 1 semester, itu bisa banget kalau kalian kuliah di UT. Oke, kita masuk ke pertanyaan terakhir, yaitu kalau misalnya kita sudah melewati UAS semester 1, kita udah bisa lihat modul semester 2 belum ya? Kan kalau buku modul belum sampai rumah, kita bisa baca dulu lewat websitenya UT. Jadi kalau misalnya libur semester, bisa belajar duluan untuk semester selanjutnya. Oke, bisa banget ya teman-teman. Jadi aku sendiri memang di semester lalu itu kan baru UASnya di bulan Juni. Sedangkan aku udah registrasi mata kuliah di semester 2 di bulan Mei. Jadi memang aku udah registrasi duluan sebelum UAS semester 1 dimulai. Dan jadinya ketika UAS semester 1 udah selesai, buku-buku BMP aku itu udah nyampe dan aku bisa nyicil belajar selama libur semester sebelum sesi semester 2 itu dimulai. Jadi kalian emang bisa banget untuk registrasi duluan sebelum sesinya dimulai. Pastiin juga cek kalender akademik kapan registrasi mata kuliah itu dibuka. Aku sendiri biasanya emang membiasakan di awal banget, di tanggal-tanggal awal registrasi udah bisa, itu aku langsung registrasi biar nggak numpuk gitu ya nantinya hal-hal yang belum aku kerjain. Selain itu, biasanya kalau mendekati ditutupnya registrasi, itu biasanya penuh banget dan otomatis BMP kalian akan dikirimnya lama. Nah, makanya penting banget kalau aku itu registrasi di awal-awal tanggal registrasi dibuka, biar nanti BMP itu bisa sampai lebih cepat dan otomatis aku bisa nyicil belajar juga lebih cepat.
So, itu dia adalah Q&A kita hari ini. Hopefully beberapa pertanyaan teman-teman bisa kejawab ya, dan mungkin kalian yang punya permasalahan yang sama itu bisa terjawab juga dari Q&A kita hari ini. So, jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen juga video-video apa yang mau aku bikin lagi mengenai Universitas Terbuka. Aku bakal usahain untuk bikin secepatnya buat kalian. So, see you on the next video.